Sebuah bangunan candi berusia lebih dari 7 abad berdiri dengan gagah di tengah-tengah pemukiman warga yang padat. Dindingnya dipenuhi relief-relief cantik yang menceritakan ajaran agama Buddha dan Hindu. Tokoh Purakawan, Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng yang kita saksikan dalam pementasan wayang orang maupun wayang kulit juga kita temui di candi ini. Candi ini dibangun sebagai tempat pendramaan bagi ayah dari raja terbesar dan terakhir dari Singosari, yang juga merupakan mertua dari pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Siapakah raja yang dimaksud? Dan cerita apa yang terpahat di dinding-dinding candi ini? Mari kita ikuti dalam jelajah Candi Jawa Timur edisi kali ini bersama saya, Irfan Traveler. Jago adalah salah satu peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Candi Jago berada di Pulau Jawa, tepatnya adalah di bagian timur Pulau Jawa, masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur. Candi Jago berada di sebuah dusun yang bernama Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Bila dari kota Malang, maka candi ini berada di arah timur dan berjarak sekitar 22 km. Karena lokasinya yang berada di Setumpang, maka selain disebut dengan nama Candi Jago, candi ini disebut juga dengan nama Candi Tumpang atau Candi Cungkup. Kabupaten Malang memiliki banyak tujuan wisata yang menarik lainnya, baik dari wisata alam, budaya, sejarah, dan juga kuliner tentunya. Bila kita berangkat dari Candi Jago ke alun-alun Kota Batu yang ada di Kota Batu, maka jaraknya adalah sekitar 37 km. Dan alun-alun Kota Batu sendiri merupakan tempat wisata yang menarik yang sering dikunjungi oleh baik warga lokal maupun juga para wisatawan. Sedangkan bila kita berangkat dari Candi Jago atau Candi Tumpang menuju ke Museum Panji yang menyimpan koleksi dari wayang Panji, maka jaraknya adalah sekitar 4,5 km. Dan bila kita berangkat dari Candi Jago untuk menuju ke wisata kuliner, salah satunya adalah Bakso Presiden yang ada di kota Malang, maka jaraknya adalah sekitar 17 km. Dalam kitab Negara Kertagama dan kitab Pararaton dikatakan bahwa pembangunan Candi Jago berlangsung dari tahun 1268 Masehi hingga tahun 1280 Masehi atau sekitar 12 tahun. Dan bangunan ini dibangun untuk menghormati Raja Singosari keempat, yaitu Srijaya Wisnuwardana. Lalu siapakah sang raja? Untuk itu kita harus membandingkan keterangan yang ada dalam kitab Pararaton, Negara Kertagama, Prasasti Mula Malurung, dan Prasasti Maribo yang membahas mengenai sang raja. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa nama asli dari Prabu Wisnuwardana adalah Ranggauni. Beliau adalah putra dari Anusapati yang merupakan putra dari Tunggulamoto dengan istrinya yaitu Ken Dedes. Dan kita ketahui bahwa kemudian Ken Dedes direbut oleh Ken Arok yang menjadi raja pertama dari kerajaan Singosari. Di tahun 1249, Prabu Anusapati tewas oleh adik tirinya yang bernama Tohjaya. Tohjaya adalah putra dari Ken Arok dari selir bernama Ken Umang. Di tahun 1250 Masehi, Tohjaya dihasut pembantunya yang bernama Pranaraja agar menyingkirkan kedua keponakannya, yaitu Ranggauni yang merupakan putra dari Anusapati dan Mahesa Cempaka yang merupakan putra dari Mahesa Wangataleng. Namun rencana ini diketahui oleh kedua pangeran tersebut sehingga mereka berdua melarikan diri, dan justru pasukan yang dipimpin oleh Ranggauni bersama Mahesa Cempaka berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Tohjaya. Pada akhirnya Tohjaya pun gugur dalam pertempuran tersebut dan kemudian Ranggauni pun naik tahta. Bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahesa Cempaka menjadi Ratu Anggabaya bergelar Narasinghamurti.
Pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinghamurti diibaratkan dua ular dalam satu liang dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antara keluarga Tunggal Metung dan keluarga Ken Arok. Pemerintahan Sang Raja berakhir di tahun 1222 setahun setelah peresmian Pelabuhan Canggu di daerah Mojokerto sekarang. Lalu bagaimanakah kisah dari Prabu Wisnuwardana dalam Kitab Nagakertagama? Kitab Nagakertagama yang terus Empu Prapanca di tahun 1365 juga menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Prabu Wisnuwardana dan Narasinghamurti yang diibaratkan seperti Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Namun bedanya adalah Prabu Wisnuwardana naik tahta menggantikan Anusapati di tahun 1248 Masehi, bukan menggantikan Toh Jaya di tahun 1250 Masehi, dan tidak ada kisah mengenai pemberontakan Toh Jaya yang membunuh Prabu Anusapati. Kedua naskah tersebut, baik Prarata maupun Nagakertagama, menyebutkan bahwa Prabu Wisnuwardana dicandikan di Wuleri sebagai Siwa dan di Jajagu atau di Candi Tumpang ada Candi Jago sebagai Buddha. Berarti sebenarnya ada dua candi yang dibangun untuk Raja Wisnuwardana. Namun sayang hingga saat ini kita belum dapat menemukan candi yang di Wuleri, di mana sang raja didharmakan sebagai Dewa Siwa. Lalu siapakah nama asli dari Raja Wisnuwardana? Dalam Kitab Nagakertagama tidak disebutkan nama asli dari Raja Wisnuwardana. Sedang dalam Prasasti Mula Maurung tahun 1255 Masehi disebutkan kalau ayah dari Prabu Kertanagara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam Prasasti Maribong Berangka tahun 1248 Masehi sebagai nama lain dari Wisnuwardana. Dalam Prasasti Mula Maurung juga disebutkan bahwa ibu dari Prabu Kertanagara bernama Woninghyun yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Di Prasasti Wuraware Berangka tahun 1249, Kertanagara menyebutkan bahwa ibunya bernama Jayawardani. Jadi diceritakan bahwa nama Jayawardani adalah nama dari Woninghyun saat sudah menjadi permaisuri. Dalam Prasasti Maribong, setelah Prabu Wisnuwardana naik tahta, beliau memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana, Sang Mapanji Seminingrat, Sri Sakala Kalana Kulama, Dumardana Kamalaksana, dan beliau merintah dari tahun 1248 hingga tahun 1268 Masehi. Di tahun 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, beliau juga sering mengunjungi candi ini. Dan candi ini juga diduga telah mengalami pemugaran di tahun 1343 Masehi atas perintah dari Raja Adityawarman. Beliau adalah Raja Melayu dan masih memiliki hubungan darah dengan Prabu Hayam Wuruk, karena Prabu Adityawarman adalah saudara sepupu dari Prabu Jayanegara, raja kedua dari Kerajaan Majapahit. Struktur Candi Jago adalah bangunan candi ini menghadap ke arah barat. Keseluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas adalah 23 kali 14 meter. Atap Candi Jago sudah hilang, sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui pasti. Namun para sejarawan memperkirakan bahwa tingginya mencapai 15 meter. Saat ini yang bisa kita lihat adalah kaki candi yang terdiri 3 teras, sebagian badan candi dan juga pintu masuk ke dalam ruangan candi yang ada di bagian badan candi. Prabu Wisnuwardana adalah pangaut agama Siwa Buddha Tantrayana. Ini bisa dilihat dari Arca Amogapasa yang merupakan dewa tertinggi dalam ajaran Buddha Tantrayana. Selain itu, bila kita lihat, maka dinding-dinding candi juga dihiasi relief dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Ajaran Buddha tercermin dalam relief cerita Tantri, Kamandaka, dan cerita Kunjakarana yang terpahat pada teras bagian paling bawah. Pada dinding teras kedua, terpahat lanjutan cerita Kunjarakana dan petikan kisah Mahabharata yang muat ajaran agama Hindu, yaitu Partayasna dan Arjuna Wiwaha. Teras ketiga dipenuhi dengan relief lanjutan dari cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha adalah karya sastra yang ditulis oleh Empu Kanwa di masa pemerintahan Prabu Airlangga, pendiri kerajaan Kahuripan, yang berkuasa di wilayah Jawa Timur dari tahun 1009 sampai tahun 1042 Masehi, yang menceritakan pertapaan yang dilakukan oleh Arjuna, putra dari Dewi Kunti, salah satu dari tokoh Pandawa 5. Di salah satu relief, kita dapat melihat Arjuna yang ditemani oleh manusia bertubuh pendek yang merupakan punakawan.
Punakawan terdiri dari Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk yang merupakan abdi Darjuna dan Pandawa. Dan cerita mengenai Punakawan hanya dapat ditemukan dalam kisah-kisah pewayangan yang ada di Indonesia. Di halaman dekat Candi Jago, kita bisa melihat beberapa benda. Yang pertama adalah sebuah kepala raksasa atau yang kita kenal dengan kalamakara. Biasanya kalamakara akan diletakkan di atas pintu candi, tepat di bawah atap candi, dan berfungsi sebagai penolak segala mara bahaya dan petaka. Selain kalamakara, tepat di depan tangga naik bagian bawah, ada batu besar yang dipahat menyerupai bentuk tatakan arca raksasa. Dengan diameternya adalah sekitar 1 meter, dan di puncaknya terdapat pahatan bunga Padma yang menjulur dari bonggolnya. Agak jauh ke belakang, dekat dengan pagar, ada arca Agamogapasa, setinggi manusia dengan 8 lengan dalam posisi berdiri. Sayangnya kepala arca tersebut telah hilang dan lengan-lengannya telah patah. Dan di kaki kanan kirinya terdapat patung kepala raksasa. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan saksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Dari Candi Jago, maka tujuan wisata kita berikutnya adalah Museum Angkut di Kota Batu.